Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di Jurangmangu ini, lagi ngopi-ngopi di Jurangmangu. Kebetulan kopi Jurangmangu ini ada The Jav. Suasananya dingin, sejuk, untuk ngopi bagus sekali. Ditambah lagi ada singkong rebusnya, mantap. Tadi saya udah mencoba, ini udah kopi yang kedua ini. Udah kopi yang kedua. Tadi juga saya melihat juga ada apa namanya, memecahkan sendiri apa namanya itu, roaster ya, roaster sendiri. Dan ini kopi yang saya cicipi adalah jenis Arabica, jadi ada asam-asamnya dikit. Nah, dan saya suka itu tanpa gula. Kalau yang Robusta kalau tanpa gula pahitnya nendang banget. Kalau yang ini pas, cocok, jadi tanpa gula. Untuk di daerah yang sejuk begini di Jurangmangu ini Wajib ngopi, Pak. wajib ngopi, wajib ngopi, mantap ini. Dan ini saya tadi sudah tanya-nanya juga, termasuk kopi yang sehat, karena dengan itu ada itu SNI organik. SNI organik, SNI organik, sehingga pupuknya juga pupuk organik yang digunakan, terus apa namanya itu tanpa bahan kimia, tanpa bahan kimia, sehingga sudah kopinya sehat. Kopi itu kan bikin sehat, bikin tidak salah paham ya. Tidak, bikin sehat, dan kita ditanam dengan cara yang sehat. Artinya ini udah luar biasa nih kopinya. Coba saya seruput nih kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap. Ini namanya kopi tubruk. Jadi langsung kopi dikasih air panas. Tubruknya kalau misalkan mau bikin yang tanpa serbuk ini bisa juga disaring ya, disaring begitu ya. Saring nanti yang ini. Itu rekan-rekan, teman-teman semuanya, silakan datang ke Jurangmangu, ke Kecamatan Purwosari. Ini ketinggian berapa, Mas? 1.200-an. 1.200-an. Untuk yang di sini ya. Kalau untuk yang nanam kopinya ini? Kalau di perkebunannya kita di 1.300 sampai 1.400. Untuk jenis Arabica cocok ini ya, pas ya. Dengan ketinggian katanya segitu. semakin tinggi semakin bagus. Ya, makanya ini saya sudah beberapa kali nyoba, ini luar biasa, tidak kalah dengan kopi-kopi dari Aceh. Dari Medan ada Sidikalang, Aceh ada Gayo, dan teman-temannya. Itu yang saya tahu karena kemarin saya dari Sumatera, jadi saya tahunya itu. Ini tidak kalah, mantap. Bahkan bisa lebih ya, karena nanti tinggal gaungnya saja. Gaungnya saja. Terus selain kopi ini, kalau Jurangmangu apa produksinya? Selain yang ini kan unggulan kopi ya? Unggulan kopi. Selainnya apa? Selainnya belum, masih Kalau sayuran paling ya? Sayuran, Jalan terus ya. Kopi. Iya. Dengan ketinggian segini memang berarti ini kira-kira Gunung Slamet itu kan 3.500 ya? Berarti kita di lereng yang sepertiga ya. Ini paling selatan, Pak, Kabupaten paling selatan. Ini perbatasan dengan sebelah sana Tegal. Sebelah Tegal. Ya. Bisa nanti kita bisa pemasarannya Tegal ke sini ya kan. Dari Pemalang, dari sana. Oke lah, kita gaungkan lah ini kopi Jurangmangu. Mantap. Kopinya seger. Kita juga baru mulai nata di perkebunannya, Pak. Baru nata ke perkebunan. Apa ada luasan itu berapa yang ada di sekarang ditanam ini? Jadi kita ini kerjasama dengan perhutani, Pak. Jadi memanfaatkan lahan di bawah Tegakan Pinus. Kita tanami jenis kopi Arabica Sigara Rutang itu. Sigara Rutang. Berarti ada pohon antaranya ya? Iya. Memanfaatkan lahan kosong. Iya. Lahan kosong. Sip. Jadi nanti yang mengelola ini BUMDes. Iya. Tapi warga nanti yang ini warga begitu, enggak? Kerjasama dengan warga. Kita membuka kesempatan baik warga ataupun pribadi badan hukum yang lain untuk karena luasannya cukup luas, Pak. Berapa sih totalnya? 180 yang
kita kerjasamakan, Pak. 180 hektar. Ya ini kesempatan teman-teman bagi yang mau invest di sini, bagi yang mau menanam pohon kopi, itu berapa tahun bisa produksi? Yang sudah itu 2 tahun udah mulai produksi, Pak. Cuma belum maksimal lah, maksimal 3 sampai 4 tahun baru ya. Itu teman-teman. Jadi kira-kira 3 tahun sudah bisa menghasilkan uang nih. Nanti yang mengelola BUMDes, nanti BUMDes mencari tenaga kerjanya di sini ya. Dari tenaga kerjanya untuk merawatnya, silakan untuk berinvest di sini karena lahannya ini masih cukup luas nih. 180 dikurangi baru berapa? 30 yang 30-an yang baru diproduksi. Artinya masih banyak sekali. Silakan teman-teman semuanya, ini adalah peluang untuk bisa berinvest dan menghasilkan pundi-pundi rupiah ya, pundi rupiah, dan sekaligus memajukan juga Jurangmangu sebagai desa kopi, desa kopi Jurangmangu. Kopinya mantap tentunya. Ini baru satu yang produksi seperti ini, yang berkemasan ini. Kalau Kecamatan Bulosari kebetulan udah banyak, Pak. Jadi kita malah ada pendahulu kita, Pak, kayak Gunung Sari dengan Gurilangnya. Itu kan lebih membahana dulu, Pak. Cuma kita yang beda dengan kita, mungkin kita sudah mulai mempersiapkan dari lahannya, Pak. Jadi permasalahan yang sering terjadi, kita sering ngomong kita produksi kita segini ton gitu. Tapi kayak kemarin kedatangan buyer dari Bali dengan spesifikasi khusus, permintaan rutin per 2 minggu, kita nggak bisa memenuhi, Pak. Karena kita terbatas, kita tergantung dengan petani, Pak. Sebenarnya permintaan banyak, tapi produksinya belum maksimal. Iya, karena buyer kan kadang-kadang punya kriteria tersendiri. Saya ingin yang kayak gini, jumlahnya kayak gini. Sementara kita tergantung dengan petani. Nah, petani itu kan mau petik merah, mau petik hijau, mereka nggak mau tahu. Orang nanam sendiri. Begitu mereka butuh uang, walaupun kopi masih kecil-kecil, dijual lah, orang mereka butuh uang. Berarti mutunya masih kurang bagus. Iya, karena kayak gitu. Gitu, teman-teman semua, ini permintaan dari luar, ada dari Bali juga, juga dari tempat yang mana permintaannya tinggi, tetapi produksinya masih belum maksimal, sehingga ini juga termasuk bagian dari peluang menanam kopi di Jurangmangu. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah khawatir, pasarnya masih terbuka lebar. Dan saya yakin ini adalah komoditi yang luar biasa. Tapi mungkin namanya kira-kira susah dihafal nggak nih, The Jav ini? Kalau dari yang pengalaman yang sudah ini, kalau familiar apa tidak ini? Kalau menurut saya sih familiar, Pak. Jadi orang itu langsung penasaran, Pak. Jav cenderung ke negatif gitulah. Kalau orang googling itu Jav itu kan nggak itulah. Tapi di situ muncul rasa penasaran itu. Padahal Jav di sini kan sebenarnya slogannya kita, Pak, secara keseluruhan Desa Jurangmangu, mulai dari wisatanya, BUMDesnya, itu Jav itu kan singkatan dari Jurangmangu Adventure Village itu, Pak. Nah, biar promonya gampang, wisatanya juga brandingnya masuk di situ sekalian. Kopinya juga masuk. Adventure-nya masuk ya. Kopinya masuk. Oke. Ini ada beberapa jenis nih Arabicanya nih. Maksudnya apa namanya? Ini maksudnya processing itu secara natural. Pengolahannya ini di sini wash, maksudnya gimana nih? Itu berarti proses pengolahannya pas penjemurannya itu kan beda-beda, Pak. Jadi kopi itu sentuhan sedikit aja udah mempengaruhi rasa lah, berbeda itulah. Ada yang begitu petik merah langsung kita kupas, ada yang harus diperam dulu, ditunggu berapa hari, itu mempengaruhi rasa jenisnya. Yang paling bagus merah dulu, yang tua, yang paling bagus bagaimana? Yang untuk rasa yang paling maksimal? Ya petiknya merah. Cuma kalau masalah pengolahannya itu selera, Pak. Ada yang suka natural, ada yang suka was, itu kan selera lah. Ini kan yang mengelola BUMDes ya? Iya, Pak. BUMDesnya kapan mulai dibentuk? Udah berapa tahun? BUMDes Jurangmangu itu dibentuk Januari 2017 dengan peraturan desa nomor 2, Pak. Cuma karena
itu kan sudah melewati tahun perencanaan Pak ya. 2017 kita belum bisa penyertaan modalnya Pak. Cuma waktu itu ada dana dari provinsi, pertama kalau nggak salah itu 20 juta, kita coba di kopi dulu itu. Berarti 2017 tapi awal 2017 karena kopi dulu kita ya? nggak perencanaan kan H-1 itu ya, N-1 lah. Jadi kita cuma dibentuk, cuma berjalan, ya cuma kebetulan ada dana provinsi 20 juta itu. Kita coba tanam yang pertama itu. Kalau di sini belum ada Bumdesma ya, belum ya? Ada. Sudah ada juga. Ada. Tapi ini untuk ya Bumdes yang di Jurangmangu ya. Iya. Terus untuk pengangkatan direktur gimana anunya? Iya. Waktu itu kita dibuka terbuka untuk umum gitu. Iya. Kita nanti musyawarah gitu. Difasilitasi dari kecamatan waktu itu. Pendamping desa, Pak Camat juga kita melalui musyawarah Pak. Jadi dengan kita kriteria calon direktur itu mulai dari pendidikannya ya kita seleksi Pak. Betul. Ya. Karena begini banyak ya kita kejadian-kejadian ya kita melihat ke sana. Karena direkturnya ini tidak paham, tadi saya sampaikan administrasinya, tidak paham masalah akuntansi, masalah keuangan segala macam, akhirnya menyalahi prosedur jadi masalah. Ke depan jangan seperti itu, makanya kita milih orang untuk duduk di situ yang betul-betul dia kompeten dan tentunya ini juga pengaruh dari akhlak juga nih. Ya kan? Kalau kita lihat uang begini ya bisa disalahgunakan, jangan sampai begitu. Ini kita harus melihat dia betul-betul capable lah istilahnya. Terus kira-kira ada pengawasnya ya? Ada badan pengawasnya? Ada ya? Iya. Ini yang mengawasi Bumdes itu ya? Alhamdulillah ini kan sudah masa kepemimpinannya sudah berganti Pak. Oh direkturnya baru nih? Iya. Nah direktur yang lama, karena bagaimana kita mau mengawasi kalau orang itu nggak paham lah Bumdes itu. Nah kalau direktur lama kan dia paham banget lah masalah Bumdes. Kita jadikan dia salah satu dari pengawas. Artinya dia mengawasi pun dia paham di dalamnya. Karena sudah pernah melakukan. Kenapa nggak dipilih lagi? Ya pas kebetulan ini beliau juga secara umur juga sudah sepuh. Kemudian ya memang kita ingin ada pengawas yang memang benar-benar paham tentang Bumdes. Terus dari Pemdes sendiri atau terus dari kecamatan bagaimana? Dari camat atau dari kepala desanya, dari Pemdesnya? Ya perannya bagaimana? Justru keadaan kita sekarang ini ya terus terang aja itu semua karena pimpinan-pimpinan kita yang memang mereka sangat intens, mereka juga sangat bersemangat dengan Bumdes ya. Jadi kita cuma ikut menerjemahkannya dengan ikut bersemangat pula Pak. Kalau modalnya berarti awal 20 juta. Iya. Itu dari bantuan Pemprov. Iya. Boleh ya? Boleh ya. Kalau Dede ya kita tahun selanjutnya kita penyertaan juga dan sampai sekarang totalnya penyertaan yang sudah diberikan itu berarti 475 Pak. 475. Iya. Termasuk dari Dede sama dari Pemprov. Iya. Ya? Itu terdiri dari untuk unit digital printing, wisata, terus ini yang rencana mau air ini. Yang air ini air ini luar juga biasa nih teman-teman nih. Di Jurangmangu sudah ada air SR ya, sambungan rumah. Jadi langsung beliau-beliau ini kepala desa dan krunya ini dan timnya bisa menemukan sumber air di Jurangmangu dan sudah disambungkan ke rumah-rumah. Ini ini luar biasa, ini prestasi yang luar biasa dan insya Allah ini satu menjadi pendapatan, yang dua yang lebih penting lagi adalah pahala bagi pemerintah desanya. Amin, Pak Kades, Pak Sekdes nih dengan adanya air ini, karena udah lama sekali mendambakan air yang ada di Jurangmangu tentunya khususnya dan Pulau Sari pada umumnya nih. Insya Allah kedepannya wilayah Pulau Sari ini bisa banyak air. Kalau yang sambungan rumah mohon maaf Pak, itu yang sekarang kita jalan itu hanya sekedar rintisan karena ada rencana yang lebih besar lagi. Jadi Pulau Sari kan memang 12 desa itu kekurangan air Pak. Ada tetangga desa kita juga Gunung Sari, Karangsari, Gambuan juga sama Pak. Nah
terinspirasi dari visi misi Bapak berdua. Waktu itu ada desa sinergi itu, terus pas 100 hari kerja itu kan ditandatangani kerjasama ya, antar desa, ya sinergi itu. Nah ini yang sedang kita hadapi Pak. Jadi nantinya bukan kita mengurusi cuma Jurang Mangu, ya, seluruhan. Ya, iya, Gunung Sari, ya Gunung Sari terutama itu. Makanya perlu ada tadi saya sampaikan kekuatan dari sebagai ininya koordinatornya atau apa itu camat ya kan, untuk mengkoordinasikan kepala desanya beserta jajarannya semuanya, sehingga di situ ada kekompakan. Itulah yang akan menjadikan desa dan kecamatan itu maju, karena ya betul sinergi tadi. Ini kalau contoh jalan tadi, ini jalan nyambung sini, ini jalan nyambung sini, jalannya bagus, ini sama-sama bangunnya bagus, ini sama-sama bangunnya bagus. Kalau Pak Camatnya sih saya optimis saja. Kalau kita nyebutnya dia Bapak Sinergi, ya Pak Camat itu Pak, Bapak Sinergi ya. Dan artinya saya sampaikan jujur, memang dimulai dari sini. Kemarin kita di Igir Kandang itu adalah dimulainya ya mudah-mudahan bisa dicontoh di kecamatan yang lain. Ini adalah kecamatan sinergi, desa sinergi itu itulah contohnya, itu bersinergi, bekerja sama gitu. Karena tanpa itu ya kurang sempurna lah, kurang mantap lah, kurang cepat ya itu istilahnya, kurang cepat. Dan kenyataan yang ada Pak, kalau tanpa sinergi itu nggak bakalan Gunung Sari itu dapatkan air Pak. Jadi secara alamiah aja orang yang terdekat dengan sumber sudah otomatis dia paling sok berkuasa lah. Kayak Jurang Mangu dengan Gunung Sari, karena Jurang Mangu lokasinya di sini, Gunung Sari di sini. Sebelum Jurang Mangu dapat nggak mungkin lolos lah. Tapi kalau ada sinergi, manajemen kita memang untuk bersama, bukan dimakan kita sendiri aja. Otomatis dari awalnya kita berpikiran bagaimana biar semuanya dapat. Itu. Bagus. Itu konsep sosial. Nah, nanti dari situ juga ada pendapatan, ada pendapatan dari situ, dan nanti pendapatan juga kembali ke masyarakat ya. Jadi konsep yang sedang sebagian keuntungan lah ya. Kita bahas Pak Camat dengan Pak Gunung Sari juga. Jadi mungkin nanti kerjasamanya BUMDes dengan BUMDes Pak. Jadi Gunung Sari juga punya BUMDes lah. Artinya kita tidak menguasai dari segitunya tanpa berbagi lah. Andai kan ada benefit yang kita hasilkan, tentunya kita juga berbagi juga dengan Gunung Sari. Ya harus begitu lah. Terus sekarang modal asetnya udah berapa? Asetnya untuk BUMDes? Iya, untuk BUMDes sendiri. Nah, itu Pak, kalau alat percetakan jelas Pak. Tapi kalau perkebunan kopi, kita ada 30.000 pohon kopi Pak. Itu saya sulit ngitungnya, berarti kalau ngitung asetnya berapa itu Pak? Anuannya aja, pendapatan aja lah sebulannya kira-kira berapa? Kalau percetakan di angka 7-10 juta Pak per bulannya. Karena kebetulan kalau kopi ya belum produksi semua Pak. Paling kita masih jual-jual kayak gini. Oke lah, nggak apa-apa. Ini kan bagian daripada usaha nih. Nanti ke depannya baru bisa dinikmati kan gitu ya. Tadi jenis usahanya itu ya ada tadi percetakan, terus kopi. Apa lagi? Ya wisata sih. Wisata. Oh ya Pak, ini wisata sini juga pernah diselenggarakan kejuaraan sepeda itu. Yang sepeda Asia Tenggara. Asia Tenggara Pak sih? Asia Tenggara. Asia Tenggara iya. Apa namanya itu? Asian Enduro. Downhill? Iya, Asian Enduro. Sebetulnya tahun itu 2020 itu mau ada lagi, cuma karena sudah mulai pandemi COVID ya. Itu, pandemi ini ya. Oke lah, ke depan mudah-mudahan ini pandemi segera berakhir. Kita bisa lagi mengangkat nama ini Jurang Mangu nih. Dan kalau mimpi besar saya, sebenarnya saya kepingin Pemalang ini ada Tour de Pemalang. Tour de Pemalang. Tapi di bawah itu ya Pak ya? Enggak, Tour de Pemalang itu ke desa-desa juga. Mungkin kita ada 3 etape gitu nanti itu. Mungkin etape 1 sini kan selatan, nanti tengah, ada etape kedua, etape ketiga mungkin di bagian utara sana, utara selatan, utara barat, utara timur lah sana. Sama nanti pesertanya juga dari luar juga, sehingga bisa menjual nama Pemalang. Kalau ini menjual nama Jurang Mangu udah bagus.
ini contoh kecilnya, nanti kita buktikan contoh besar kita buktikan di ke depan yang tadi besar. Aja Pak, tadi aja berarti komunitas dari Tegal, dari Pekalongan, Purwokerto pada nyobain trek di sini Pak. Oh, udah nyobain tadi? Pakai sepeda itu, sepeda gunung ya? Iya. Kalau nanti pakai sepeda balap kalau Tour de itu. Oh iya. Itu pakai sepeda balap. Karena itu kecepatan juga sih yang di ini. Dan mungkin yang satu lebih aneh lagi Pak, kita jalur pendakian sama dengan tetangga desa kita Selekada kan ada jalur pendakian. Cuma mungkin yang lebih di sini kita punya 2 jalur Pak. Satu yang memang untuk daki biasa, pendaki. 2 kita mendaki tapi turunnya dengan sepeda Pak, dari puncak Gunung Slamet. Gunung Slamet ya. Ya jadi Gunung Slamet mungkin yang bisa dilalui dengan sepeda ya cuma kita ini dulu Pak. Ya saya pesan karena ini yang mengelola BUMDes, tolong memang betul-betul dipilih orang yang kompeten di bidangnya. Siap. Kalau misalkan pokoknya perekrutannya yang betul, karena apapun gitu ya, entah itu pemerintahan, entah itu perusahaan, itu sumber daya manusianya, manusia harus betul-betul dipilih yang bagus, yang kompeten, yang loyal tentunya gitu, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan lebih cepat berhasil dan sukses, lancar gitu, tidak ada kendala. Karena ini adalah uang BUMDes, itu kan uangnya masyarakat nih uangnya masyarakat. Sekecil apapun, 1 rupiah pun harus kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga jangan untuk main-main lah gitu. Jangan untuk main-main. Ini sebagai biar untuk contoh yang lain, biar untuk contoh yang lain. Terus pengelolaannya gimana? Misalkan sudah dapat ini uang itu, nanti sharing labanya ke desa itu bagaimana itu? Itu pengaturannya. Setiap tahun kan ada pertanggungjawaban MAD itu ke desa. Jadi kita sampaikan di situ pendapatannya berapa. Kita bagi-bagi sesuai dengan AD/ART-nya BUMDes kan. Ada kegiatan sosialnya, ada harus memberikan PAD, CSR ya. Untuk PAD juga ya. Nanti ada pembagian di situ sharing laba ya. Ya biar bermanfaat lah. Oke, memang dalam kita usaha itu saya sering nyampaikan kita mungkin berproduksi bisa ya, berproduksi bisa, kita bisa nanam ini, nanam itu, terus menghasilkan kopi. Gimana strategi pemasarannya yang dari desa ini untuk memasarkan kopi kita ini? Gimana strateginya yang sudah dijalankan? Jadi selain dengan warga bawa produk ini kemana terus dijual, kita juga secara keseluruhan di Kecamatan Mulosari Pak ada BUMDes bersama yang mereka punya outlet atau kedai lah itu ya, rumah kopi itu yang memasarkan produk-produk BUMDes di Kecamatan Mulosari Pak. Jadi jadikan satu sanalah di rumah kopi itu. Rumah kopi. Iya. Jadi terus sudah memanfaatkan digital belum? Digitalisasinya ini untuk memasarkan. Nah, itu dia Pak. Kalau kita bisa program visi misi Pak Bupati dan jenengan itu satu yang berat di wilayah sini ya, itu mungkin bisa digital. Karena sinyalnya mungkin itu blank spot itu. Blank spot ya. Tapi ya kita coba tetap mengikuti. Tapi minimal misalkan lokasi Jurangmangu memang blank spot semua kan, tidak? Iya benar, GSM itu kita nggak ada sama sekali. Iya. Ada sama sekali. Ya, ini karena gini, dengan adanya pandemi ini sebenarnya ya lebih efektif ya. Allah itu barangkali memberikan pelajaran untuk kita. Apa hikmahnya dari adanya pandemi ini, bagaimana kita bisa berselancar tapi berbisnis gitu. Tidak hanya berselancar di dunia maya, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan gadget ini, handphone ini untuk berbisnis gitu. Kita tampilkan ini mungkin Jurangmangu lah, Pemdesnya misalkan nih, atau siapa ya, harus memang disiapkan ininya Pak Kades, Pak Sekdes. Jadi disiapkan orangnya khusus, yang mengerti IT gitu, yang mengerti IT untuk mengelola. Ya BUMDesnya harus ada orang khusus itu untuk ini memasarkan ini, sehingga selalu muncul di
misalkan Facebook atau Twitter atau apa gitu selalu muncul ini loh kopi dari Jurangmangu, sehingga apa namanya pemasaran itu menurut saya yang sekarang ini paling efektif. Ya ini nggak masalah yang di sini. Tapi kalau yang mau ke Bali segala macam, mau ke Sumatera itu kan dari itu ya, dari YouTube, dari Facebook dan sebagainya itu. Jadi minta tolong untuk dimanfaatkan itu. Ini biar terkenal kemana-mana nih. Mumpung ya kita harus eranya nanti ke depan begitu. Eranya era digitalisasi. Makanya Presiden kan kemarin mencanangkan literasi digital, literasi digital, sehingga kita ke depan harus belajar terus, harus saya pesan harus ada orang IT-nya khusus gitu. Kalau kita disambi-sambi nggak jadi. Ya, nanti dibiayai BUMDes lah, masalah biaya BUMDes. Di desa juga ada admin desa juga. Admin desa ya nggak apa-apa pakai admin desa itu untuk ini. Yang penting ada serius untuk ini hal-hal untuk memasarkan ini, masarkan gitu, yang ini. Kalau admin desa kebetulan kan di bawah binaan teman-teman Puspendias, mereka mungkin lebih punya ilmu ke arah situ, Pak. Iya. Gitu pokoknya ke depan IT lah ini, IT ya sambil bergerak yang lain, karena eranya udah era digital sih. Era digital kita harus menyesuaikan itu, kita harus berinovasi terus, mengembangkan, karena ini untuk pemasaran yang paling ini efektif ya salah satunya dari IT. Internet lah ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di Pulau Sari ini khususnya di Jurangmangu, saya lihatnya desanya sudah kompak ya, ada sinergi, dan ini juga ada terobosan dari Jurangmangu ini terkait dengan air bersih. Yang nanti bisa bermanfaat untuk desa-desa yang lain, dan tentunya ini adalah salah satu program juga yang visi misinya Kabupaten Pemalang ya kan, yang aman kan. Visi misinya tadi ada desa wisatanya, ada tadi wisata adventure, terus kopi ini sebagai usaha itu bagian daripada nanti berarti aman kan, adil, makmur ya, makmurnya itu ya kan, karena ada jualan kopi ini makmur, berarti kan masuk visi misinya Kabupaten Pemalang kan gitu ya. Sehingga yang penting bagaimana program-program kita di lapangan tentunya mendukung programnya aman ya, program aman. Siap, Pak. Dewi, ya, Desi tadi sudah, desa sinergi, Dewi wisatanya ada ya. Digital lah ini nanti yang jadi PR kita bersama. Digital ya. Kita insya Allah lah di Pemalang ini secepatnya lah tahun 2022 barangkali sudah bisa yang ada yang blank spot lagi nih Pak Camat. Gitu. Kira-kira ada yang sampaikan lagi Mas? Apa yang Oh ya. Gini aja, ngobrol santai aja. Ngobrol santai. Gini. Yang pertama, kita atas nama pemerintahan desa, mungkin juga dari Kecamatan Pulau Sari, ya mengucapkan selamat datang di sini. Ini luar biasa sekali, Pak. Ini desa paling selatan, paling ujung lah. Ya. Biasanya itu, mohon maaf, banyak pejabat yang nama Jurangmangu aja bingung. Bener, serius ini. Nah ini luar biasa sekali, ini menjadi motivasi bagi kita, panjenengan, kerso rawuh enten Jurangmangu. Jalannya begini nih, luar biasa. Nah, luar biasa. Ini luar biasa, dan tapi tersimpan ini kopi yang luar biasa ini. Oke, siap. Kemudian ini Pak, apa dengan salah satu itu tadi yang kita sebutkan dengan desa sinergi itu, mohon dukungannya lah. Artinya saya berpikir ini tidak semudah kita ngomong-ngomong kita bekerja sama dengan desa lain lah. Ya walaupun kebetulan senior saya Pak Kades, Pak Camat itu ya orangnya memang, kalau Pak Camat kita sebut dengan Bapak Sinergi ya pantas banget, karena banyak ide-ide yang menggabungkan beberapa desa, bahkan hampir di 12 desa itu ada kerjasamanya Pak, antar desa sampingnya, ada itu ya. Nah terutama air bersih ini Pak, jadi kita sudah berusaha melalui perizinan Pak, jadi sumber itu kan lokasinya di perhutani. Kita sudah masuk lewat birokrasi perhutani, udah goal juga. Nah
Ya kita harapkan itu kan masuknya Tegal, Pak. Perhutani, tapi wilayahnya Tegal. Iya. Walaupun kata perhutani tidak ada batasan lokasi. Hutan, iya. Siapa. Iya. Ya. Kita jelasnya ikutnya Pekalongan Barat gitu. Iya. Tuh. Dan mudah-mudahan sih Pak Kades saya sudah dengan Pemdes Kedaung juga sudah ada komunikasi lah. Walaupun itu kewenangannya bukan kewenangan Pemdes, tapi biasanya ketika kita bicara otonomi daerah itu, wah itu walaupun di hutan tapi kan masuknya wilayah saya ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi akan selalu lancar lah. Artinya kita amin. Kebetulan itu juga nggak dimanfaatkan oleh warga sana, Pak. Jadi ya yang penting kan begini, kalau menurut saya yang penting prosedurnya sudah dijalankan. Artinya kita izin atau bahasanya izin atau sewa lah, kita tidak tahu, atau izin lah mungkin dengan perhutani. Kalau mereka sudah mengizinkan dan izinnya tertulis kan ya. Ya. Kalau sudah tertulis ya nggak ada masalah. Ya. Artinya karena kalau perhutani kan sebenarnya negara hitungannya, nasional lah gitu. Nasional, tidak wilayah per wilayah gitu. Kalau kita sudah wilayahnya mana ya, saya kira sih nggak ada masalah, dan mudah-mudahan ini nggak ada masalah. Terus gimana Pak rasanya kopi tadi? Mantap lah, jos. Tapi berani nggak kalau di pendopo kopinya pakai kopi ini? Boleh, ya berani kok. Harus. Jadi kopi resmi Kabupaten Pemalang. Artinya bercanda Pak. Iya enggak. Artinya pemerintah itu kita kan banyak produk nih. Ya. Ada produk kopi, ada nanas segala macam. Ya kalau menurut saya memang di ruang-ruang pendopo atau di kantor-kantor Pemda ya, kantor-kantor pemerintah kabupaten, Pemkab gitu. Yeah. Yang kalau kopi ya kopinya kopi dari asli sini loh, jangan kopi dari mana gitu. Kopinya kalau tehnya dari sini, tehnya dari Pemalang. Terus makanannya ya produk Pemalang, nanas gitu. Sehingga siapa lagi yang mau menjual anunya sendiri kalau bukan kita sendiri kan itu. Orang dari luar sudah membeli, kita sendiri nggak pakai. Repotnya gitu. Ya harus kopi asli Pemalang lah gitu. Asli Pemalang. Ya tidak hanya Jurangmangu ya, ini ada banyak produk yang lain. Misalnya ada di Pulau Sari ada juga, tapi menurut saya ini enak ya. Artinya cocok lah. Dan masyarakat antusias ya. Masyarakat mendukung semua ya Pak Kades ya. Yang penting itu harus ada sinergi juga dengan masyarakat. Jangan sampai apa yang kita kerjakan masyarakat tidak menerima. Gitu. Yang penting harus sinergi terus, harus berkomunikasi. Apa yang mau kita bangun, ada musyawarah desa, orang-orang yang ini, sehingga tidak ada gejolak lah, sehingga semuanya nyaman, asik, enak. Itu sebenarnya salah satu yang melatar belakangi kenapa kita ambil digital printing, Pak. Jadi waktu itu kita udah bergerak di penanaman kopi, wisata. Cuma wisata kan butuh investasi yang luar biasa. Kopi juga butuh waktu. Nah, masyarakat itu kan menanti desa udah ngasih modal ke BUMDes, apa yang diberikan BUMDes. Nah, kita harus berpikir keras usaha apa yang memang bisa langsung bermanfaat, menghasilkan, bisa langsung dibuktikan ke masyarakat. Ya walaupun harus turun ke Karangsari, Pak. Kita percetakannya di Karangsari. Kalau di sini nggak ada yang pesen, Pak, orang di desa. Ya itulah betul inovasi. Orang-orang yang pemikirannya bergerak terus, dinamis terus. Pak Kades dinamis. Kalau ini apa? Nanti yang ini apa? Ini masih nunggu, berarti saya harus apa lagi? Ya ini kan sudah ada percetakan, air sudah ada ini. Nanti bisa untuk warga berapa per kubiknya kan itu ya. Karena ini terus karena kopi ini masih agak lama ya mungkin dari situ dulu misalkan begitu. Bagus lah, itu kan inovasi. Saya kira bagus. Gitu. Saya kira itu ada yang lain lagi sampaikan? Ya kalau bisa sih 1 minggu sekali ke Jurangmangu. Siap. Nanti iri yang lain. Saya nggak didatangin nih katanya. Tapi insya Allah lah ini Pulau Sari ini kan tanah kelahiran saya ini sebenarnya. Apa namanya Pulau Sari teman-teman saya dari Selakatakan ya. Artinya satu rumpun nih dengan saya ini. Ya insya Allah tentunya. Kita juga satu grup Pak. Satu grup ya. Di Spensamo. Iya Spensamo. Siap. Gitu. Saya kira itu ini Jurangmangu, silakan datang ke sini. Udaranya sejuk, ngopi mantap.
tapi baru sebentar udah dingin lagi, makanya harusnya diminumnya cepat ya. Harusnya diminum cepat karena memang udahnya sejuk. Tapi tentunya asik, nikmat. Silahkan datang ke sini teman-teman semuanya ke Jurangmangu. Saya kira itu, terima kasih atas obrolannya tadi. Luar biasa. Bumdesnya luar biasa, Kadesnya luar biasa, Sekdesnya luar biasa, dan tentunya camatnya juga luar biasa. Itu yang harus itu, Pak Camatnya yang luar biasa itu, bukan yang lain. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi contoh di desa-desa yang lain, dan tentunya di desa lain juga ada potensi-potensi yang lain di sana ada juga. Nanti perlu kita datangi juga nanti begitu, sehingga Pemalang secara keseluruhan aman, adil, makmur, agamis, dan ngangenin. Itu terwujud, semua masyarakatnya makmur, dan tentunya ini pandemi segera berlalu, kita sehat semuanya, dan perekonomian insya Allah kembali normal dan naik bahkan itu, karena kita memang dituntut untuk 7% pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga dengan adanya ini salah satu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, usaha-usaha kecil menengah. Saya kira itu, terima kasih Pak Sekdes, Pak Kades, Pak Camat, terima kasih atas jamuannya semuanya. Dan terakhir, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya.